Salam saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini, 14 Mei, berjudul Ciri Khusus. Saudaraku, dewasa ini pengertian pelayan Tuhan telah rancu, begitu rancu. Dan kalau pengertian pelayan Tuhan tidak jelas atau rancu, maka pengertian pelayanan pekerjaan Tuhan pun menjadi kacau. Dan kalau pengertian pelayanan salah, maka misi pelayanan gereja telah gagal. Ya, yang ada di dalam benak banyak orang tentang pelayan Tuhan adalah mereka yang memakai dasi berjas, dikerumuni orang untuk didengar, berdiri memimpin kegiatan gereja dan dihormati orang banyak sebagai orang yang berkualitas khusus. Dan banyak pelayan jemaat, pendeta, lulusan sekolah Alkitab bertingkah demikian, saudara. Seakan-akan dirinya itu memiliki kualitas khusus karena jabatan sinode yang dia miliki atau gelar kesarjanaan teologi yang dimiliki. Tetapi Tuhan Yesus menunjukkan siapa dan bagaimana hamba Tuhan atau pelayan Tuhan itu. Dalam banyak perikop di Alkitab, saudara. Pelayan Tuhan adalah mereka yang merendahkan diri untuk mendatangkan berkat bagi sesamanya. Ini berarti seorang pelayan Tuhan harus menjadi hamba bagi sesamanya demi kemuliaan Allah. Hanya kalau seseorang dapat menjadi hamba bagi sesamanya, ia dapat memberkati orang lain dan pantas disebut pelayan Tuhan. Seorang yang memberi berkat atau menjadi berkat bagi orang lain, itu pelayan Tuhan. Berkat bagi orang lain ini artinya membuat orang mengenal Allah, mengalami proses penyempurnaan sehingga bertumbuh menjadi manusia Allah, berkarakter Kristus, tentu saja kemudian layak masuk rumah Bapa sebagai anggota keluarga Allah. Ini berarti seorang pelayan Tuhan tidak harus berdiri di mimbar dan berkhotbah. Melalui segala sarana, sesungguhnya Allah hendak menjadikan semua kita orang percaya sebagai saluran berkat-Nya. Untuk memiliki pribadi yang dapat dipakai Allah tidak mudah. Seseorang harus melalui proses pembentukan karakter. Dalam Alkitab kita jumpai tokoh-tokoh yang diproses Tuhan sedemikian rupa. Dan kemudian hari mereka dipakai Tuhan secara luar biasa. Saudara tahu tokoh-tokoh itu antara lain Musa, Yusuf, murid-murid Yesus, dan tentu juga pelayan-pelayan Tuhan sekarang ini. Ya kan? Tidak ada jalan lain untuk dapat menjadi alat kepercayaan Tuhan selain menerima pembentukannya atau penggarapannya. Dalam hal ini gelar kesarjanaan teologi di sekolah tinggi teologi atau ijazah sekolah Alkitab bukanlah modal utama dalam melayani pekerjaan Tuhan di lingkungan gereja, saudara. Jadi kalau saudara seorang sarjana teologi, seorang master teologi atau dokter teologi, jangan sombong ya. Jangan merasa bahwa saudara itu istimewa. Yang membuat saudara istimewa itu karakter saudara, perilaku saudara, manusia batiniah saudara. Dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30 terdapat petunjuk adanya pembentukan itu. Tuhan Yesus sendiri berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajar padaku. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku." Saudara, kuk di sini adalah dalam bahasa Yunani ya, teks aslinya zugon.
Ini adalah lambang pendidikan, juga lambang perbudakan. Hewan yang hendak didaya gunakan harus dijinakan dulu. Setelah jinak, ya barulah didaya gunakan. Demikianlah seorang pelayan Tuhan, haruslah seorang yang mengalami pendidikan dari Tuhan atau pendewasaan. Kemudian barulah Tuhan memercayainya sebagai alatnya. Jangan kita berpikir bahwa sekolah Alkitab dengan kurikulum yang tersaji, ya, sudah cukup dapat menjadikan seseorang sebagai pelayan Tuhan yang benar. Ya, jangan berpikir bahwa lulusan sekolah Alkitab itu pasti sudah menjadi pelayan Tuhan yang benar karena sudah lulus sekolah teologi. Telah terbukti banyak murid sekolah Alkitab yang terbuang tidak berguna. Sebaliknya banyak jemaat yang tidak pernah mengecap bangku sekolah Alkitab dipakai Tuhan menjadi hamba Tuhan yang memberkati banyak orang. Di sini yang terpenting adalah bagaimana seseorang memberi diri dibentuk oleh Allah. Ini penting. Pembentukan sekolah Alkitab tidak ada gunanya tanpa pembentukan dari Allah. Dari bibir kita harus meluncur doa, bentuklah aku Tuhan. Tetapi pada kenyataannya tidak banyak orang Kristen yang sungguh-sungguh memberi diri dibentuk oleh Tuhan. Mereka tidak mempersiapkan diri untuk menerima pembentukan Allah. Sebagai gantinya mereka sibuk dengan banyak hal. Padahal atas orang percaya Allah menyediakan menu-menu pendewasaan guna pembentukan kita. Untuk itu kita harus menyediakan diri guna menerima pembentukan Allah tersebut. Menu-menu tersebut antara lain firman Tuhan, pengajaran melalui hamba-hamba Tuhan, waktu yang digunakan untuk waktu untuk digunakan sesuai dengan paket pelajaran yang Tuhan berikan untuk berdoa, membaca Alkitab harus memadai, saudara. Itu harus betul-betul disiapkan, ya. Dan peristiwa-peristiwa hidup setiap hari itu juga merupakan sarana Tuhan membentuk kita. Itu sekolah kehidupan yang sama dengan sekolah Alkitab yang sesungguhnya, yang mempersiapkan seorang untuk menjadi hamba Tuhan atau pelayan Tuhan yang baik. Dalam Alkitab kita menjumpai orang-orang seperti Yusuf, Musa, dan banyak tokoh lain yang diproses Tuhan. Setelah melalui semua proses itu, barulah mereka dapat menjadi bejana Tuhan atau hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Kalau kita mau menjadi murid yang rajin, memanfaatkan waktu, memperhatikan setiap peristiwa yang terjadi untuk pembentukan kita dan kesediaan menyangkal diri, maka kita akan bertumbuh wajar. Sehingga semakin seperti Yesus, wajar semakin seperti Yesus. Dengan cara inilah maka unsur-unsur manusia lama atau kodrat dosa dikikis oleh Tuhan dari dalam hidup kita. Unsur-unsur luar biasa itu, maksud saya, unsur-unsur liar dalam diri kita harus dikikis. Unsur-unsur yang tidak rohani. Perasaan negatif, gampang tersinggung, mau menang sendiri, mata duitan, mata keranjang, haus kekuasaan, keinginan disanjung dan dipuji, dan lain sebagainya, harus dikikis. Ini yang akan menjadi duri, penghambat, penghancur pelayanan kita. Setelah kita melewati proses pembentukan Tuhan yang menyakitkan, sering menyakitkan ya, kita dapat dilayakkan untuk melayani Tuhan, guna menjadi saluran berkat-Nya bagi banyak orang, saudara. Kiranya kebenaran ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia.